Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi gempa bumi. Pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi di bawah permukaan secara tiba-tiba. Yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Momen magnitude adalah skala yang paling umum di mana gempa bumi terjadi pada untuk seluruh dunia. Skala Richter adalah skala yang dilaporkan Observatorium Seismologi Nasional yang diukur pada skala besarnya lokal 5, gempa 3 magnitudo atau lebih. Sebagian besar hampir tidak terlihat pada akhirnya 7 kali lebih berpotensi menyebabkan kerusakan serius di daerah yang luas. Tergantung pada kedalaman gempa. Gempa bumi terbesar bersejarah besarnya telah lebih dari 9 skala Richter. Meskipun tidak ada batasan besarnya gempa bumi besar, akhirnya besarnya 9,0 atau lebih besar adalah 9,0 magnitudo, yaitu gempa di Jepang pada tahun 2011. Dan itu adalah gempa Jepang terbesar sejak pencatatan dimulai. Intensitas getaran diukur pada modifikasi skala Marshall. Jenis-jenis gempa bumi. Jenis-jenis gempa bumi dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan penyebab dan kedalaman. Berikut ini merupakan penjelasan berdasarkan penyebab menurut penyebab terjadinya gempa bumi dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu 1. Gempa vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contoh: gempa G Bromo, gempa G Una-Una, gempa G Krakatau. 2. Gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasan energi di zona penenjaman gempa bumi. Tekno memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Contoh: gempa Aceh, Bengkulu, Pangandaran. Gempa runtuhan atau terban. Gempa runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa seperti ini hanya berdampak kecil dan wilayah sempit. B. Berdasarkan kedalaman, jenis-jenis gempa bumi yang juga dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang di hipocentrum pusat gempa berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Di dalam kerak bumi, gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu bahaya. Gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang di hipocentrum
berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getaran lebih terasa. 3. Gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang di hiposentrum berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Parameter gempa bumi. Waktu terjadi gempa bumi, origin tim out. Lokasi pusat gempa bumi, epicenter. Kedalaman pusat gempa bumi, depth. Kekuatan gempa bumi, magnitudo. Karakteristik gempa bumi berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Lokasi terjadi tertentu akibat dapat menimbulkan bencana berpotensi terulang lagi. Belum dapat diprediksi, tidak dapat dicegah, tetapi akibat dapat ditimbulkan dikurangi penyebab terjadinya gempa bumi. Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan ini di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan oleh pinggiran lempengan. Pada saat itu gempa bumi akan terjadi. Gempa bumi biasanya terjadi di perbatasan lempengan tersebut. Gempa bumi yang paling parah biasanya terjadi di perbatasan lempengan kompresional dan translasional. Gempa bumi fokus dalam kemungkinan besar terjadi karena materi lapisan litosfer yang terjepit kedalaman mengalami transisi fase pada kedalaman lebih dari 600 km. Berada gempa bumi lain juga dapat terjadi karena pergerakan magma di dalam gunung terjadi gunung berapi. Gempa bumi seperti itu dapat menjadi gejala akan terjadinya letusan gunung berapi. Beberapa gempa bumi jarang namun juga terjadi karena menumpuknya massa air yang sangat besar di balik dam seperti dam Karibia dan di Zababia, Afrika. Sebagian lagi jarang juga dapat terjadi karena injeksi atau ekstraksi cairan dari ke dalam bumi. Contoh pada beberapa pembangkit listrik tenaga panas bumi dan di Rocky Mountain Arsenal. Terakhir, gempa juga dapat terjadi peledakan bahan peledak. Hal ini dapat membuat para ilmuwan monitor tes rahasia senjata nuklir yang dilakukan pemerintah. Gempa bumi yang disebabkan oleh manusia seperti ini dinamakan juga seismitas terinduksi. Akibat gempa bumi. Akibat yang ditimbulkan oleh gempa bumi diantara adalah: 1. Dampak fisik. Bangunan banyak yang hancur atau roboh. Tanah longsor akibat guncangan jatuh, korban jiwa. Permukaan tanah menjadi merekat retak dan jalan menjadi putus. Banjir karena rusak tanggul. Gempa dasar laut dapat menyebabkan tsunami DSB. 2. Dampak sosial. Menimbulkan kemiskinan, kelaparan, menimbulkan
penyakit bila bila pada skala yang besar dapat menimbulkan tsunami besar, bisa melumpuhkan politik sistem ekonomi. Cara menghadapi gempa bumi. Berikut ini adalah cara atau sikap kita saat menghadapi gempa bumi, yaitu 1. Bila berada di rumah, jangan panik dan jangan berlari keluar. Berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur. Bila ada lindungan kepala dengan bantal atau benda lain, hati-hati terhadap langit yang mungkin runtuh, benda-benda tergantung dan sebagainya.